mau bertanya langsung silakan. Satu dua, Bismillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sangat sering kita mendengar drama-drama yang mengaitkan dengan tingkatkan ukhuwah Islamiyah. Bagaimana metode yang sebenarnya Pak Ustaz untuk menunjukkan ukhuwah Islamiyah tersebut? Kenapa? Fenomena terakhir ini bisa kita lihat. Ustaz pernah masuk di masjid, kok diusir sama banser-banser itu Pak Ustaz? Apa yang itu kelakuan nauzubillah ya? Itu tak masuk akal sama sekali. Anehnya, aneh bin ajaib nih Pak Ustaz. Kok ulama-ulama membiarkan orang-orang kafir ceramah di masjid itu Pak Ustaz? Jadi sangat bertentangan. Yang satu pihak menjadi ukhuwah Islamiyah, yang satu pihak kafir disuruh ceramah di masjid Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama mungkin bagaimana merakit ukhuwah Islamiyah. Na'tadif fi mattafaqna wa nusami fi makhtalafna. Dan urusan yang sama kita akan bersatu padu. Urusan yang beda maka silahkan lana amaluna walakum amalukum. Amal kamu begini silahkan, amal kami begini. Maka silahkan dengan apa yang kita yakini sesuai dengan petunjuk yang kita terima dari guru kita masing. Itu untuk berarti ukhuwah Islamiyah. Nah, tentang bagaimana ini ada orang berdakwah di masjid, kemudian diusir sama orang kafir di masjid, maka kita harus tahu itu adalah oknum dari umat Islam. Tidak semua umat Islam itu begitu. Semua umat Islam itu begitu. Yang memperbolehkan orang kafir ceramah di masjid itu dari sekitar ulama di Indonesia ada berapa? 1 juta ada. Yang memperbolehkan kafir ceramah di masjid 100 ada? Nggak sampai. 100 itu nggak sampai. Kenapa? Kalau ada telur itu putih semuanya, kok ada yang biru? Yang biru itu memang paling kelihatan. Tapi kita jangan fokus sama yang itu, biarin aja. Orang itu sekarang udah paham agama bahwasanya yang layak untuk memberikan ceramah di masjid adalah orang-orang yang beragama Islam. Itu yang layak untuk orang yang beragama Islam. Adapun orang yang bernama di masjid dan lain sebagainya, atau muslim misalkan ceramah di gereja tanpa kapasitasnya sebagai pemimpin daerah mungkin bisa kita maklumkan, karena pemimpin daerah itu kan tentu keadaannya lainnya. Tapi kalau seorang ulama ceramah di gereja maka ini satu hal yang aneh, tapi itu jumlahnya sedikit. Kalau kita lihat ada telur 1000 yang 10 busuk, apakah kita fokus kursi yang 10 atau fokus menjaga 990? Fokus menjaga 990. Yang busuk ini kita pisahin aja. Yang busuk kita tapi kita fokus kita jaga 909. Dan fokus kita jangan kursi begitu, capek kita. Fokus kita itu terjadi misalkan di daerah, kalau itu dari daerah dekat kita, datangin orangnya. Dari di daerah yang jauh, mau ngapain kita? Mau berangkat ke sana, kasih nasihat. Lucu kan? Fokus kita ngurusin di daerah kita. Bagaimana daerah kita agar ukhuwah Islamiyah terjaga dan agar yang muslim ceramah di tempat yang pantas dan yang muslim silahkan ceramah di tempat peribadatannya masing-masing. Itu yang jadi sikap kita. Karena kalau kita bahas isu semua yang terjadi itu menguras energi, benar kan? Kita lihat kabar ini banyak enak atau banyak gak enak? Banyak gak enak. Dan yang gak enak itu nggak ngaruh sama kita. Dan di daerah kita silahkan kita bersikap. Itu di daerah sana dan kita nggak mungkin ke sana juga. Kan tugas kita di sini, kita nggak usah bingung dan itu tugas kita mendoakan. Allah yang belum lurus kasih petunjuk ya Allah. Yang terzalimi, tolonglah ya Allah. Yang menzalimi sadarkanlah ya Allah. Kalau nggak mau sadar, binasakanlah ya Allah. Selesai. Tugas kita begitu ya. Tugas kita begitu. Jadi kita fokusnya harus kita sayang. Energi kita untuk berpikir harus kita gunakan untuk yang positif, untuk yang memang punya produktif ya, yang punya kemaslahatan.
Jadi kita pikir, oh terjadi begitu di daerah ini, pelajaran. Daerah kita jangan sampai terjadi begitu. Oh ada begini ya daerah itu, daerah kita jangan sampai terjadi seperti itu. Fokusnya kita mengarah ya. Baik, sebelum pertanyaan berikutnya, ini ada iklan sejenak. Mobil BK1748ZP, mohon untuk digeser karena ada yang mau keluar. BK1748ZP, mohon digeser karena ada yang mau keluar. Baik, pertanyaan berikutnya mungkin kita batasi ya, batasi saja pertanyaan, tinggal paling banyak 2. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Yang kami hormati, kemudian kami ingin bertanya, fenomena pada hari ini kita sepakati dulu bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah wal Maturidiyah Sufi, yang mana itu sudah diakui oleh ulama dunia. Terakhir di jatnya itu memang istilahnya memandang untuk seluruh umat Islam bahwasanya kita Asy'ariyah wal Maturidiyah Sufi. Dan kemudian pada hari ini, fenomena pada hari ini Pak, banyak orang yang hijrah, terutama anak muda, sangat banyak sekali komunitas Islam yang baik ya. Kita akui itu Islam baik, tapi bagaimana jika memang beliau itu hijrah, tapi hijrahnya kepada daerah yang salah dan memang bukan pada ragu-ragu Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah wal Maturidiyah Sufi. Dan kemudian bagaimana cara kami selaku IPEP juga mungkin untuk membentengi hal ini, karena banyak kawan-kawan kita di sana itu memang hijrah Pak, judulnya hijrah, sejarah garis besar itu hijrah, tapi arahnya bukan kepada yang disepakati oleh ulama dunia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk lebih simpel, satu pertanyaan lagi. Kabar dari sana ada Pak? Ada? Nggak ada? Dari ibu, perwakilan ibu satu. Biar enak. Nanti ibu ada? Kita batasi karena waktu dan Habib juga butuh istirahat karena besok pagi akan mengisi di Takwa ya. Ya. Satu ya, oke. Karena tidak ada, silakan maju saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya mengenai kondisi ya. Jadi pada saat di dunia ini mungkin ada banyak orang yang mengalami penyakit psikologis gitu ya, seperti schizofren gitu ya, atau dengan terbelakangan mental misalnya, seperti itu. Allah mungkin menciptakan seperti itu gitu ya, entah kandungannya yang pada saat ya akhir gitu ya cacat. Nah ini bagaimana ya pandangan kita ya sebagai secara tauhid gitu ya. Allah menciptakan keterbatasan buat orang ini, jelas itu menjadi hambatan buat di sekelilingnya, menjadi cobaan gitu ya buat keluarga misalnya yang mempunyai keterbatasan seperti itu bagaimana, apakah itu memang jelas itu sebagai cobaan ya, dan mungkin sebagai pahala kalau seandainya kita bisa mengurusnya. Tapi bagi buat dirinya sendiri bagaimana, apakah memang Allah memang menciptakan seperti itu gitu ya, buat dirinya itu bagaimana hitungan pahalanya gitu ya. Misalnya kalau dia beribadah, karena memang pada saat kalau seperti schizofren itu kadang-kadang dia on off ya, jadi maksudnya dia bisa kontak dengan dunia, bisa juga dia pada saat itu dia tidak bisa ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu wajib tanya. Ibu wajib tanya. Ayo perwakilan ibu-ibu satu. Ada penawaran dari Habib nih, ibu. Perwakilan dari ibu ini bapak-bapak semuanya. Ada, ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak, yang ingin saya tanyakan Pak, sekarang kan
jilbab bisa jadikan untuk sholat berwarna-warni ya Pak. Jadi waktu di zaman Nabi kan warnanya kan putih. Jadi yang saya ingin tanyakan, yang afdalnya warna apa sih Pak? Sebenarnya rata-rata kalau ibu sholat hanya begitu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, dari ibu ini ada satu nih. Ya, langsung. Buat ibu yang nanya dapat hadiah buku. Memang ini buku kita siapkan untuk penanya terbaik. Jadi karena ibu-ibu perwakilannya hanya satu, ya satu itu yang dapat buku. Maka ya beruntung yang bertanya gitu ya begitu. Ya akan kita jawab dari yang pertama tentang bagaimana ketika ada teman yang hijrah tapi belum ke akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang Asy'ariyah, Maturidiyah dan tentunya Sufiyah yang mana disepakati oleh muktamar ulama dunia di ceknya kemarin. Nah, begini, ketika kita memandang ada sahabat kita yang hijrah, maka pandangan kita dengan pandangan rahmat dulu. Ini orang dulu pernah ada di dunia yang gelap, ada di dunia yang hitam. Kemudian dia mau ke tempat yang lebih baik, itu harus kita apresiasi positif dulu. Karena perjuangan tentu nggak gampang, berat pasti. Belum ketemu dengan teman-teman yang jahat, ketemu dengan terbayang-bayang masa lalu yang kurang indah. Kemudian semakin dia taat dan timbul perasaan bersalah itu semakin besar. Padahal kita dengan pandangan cinta dulu. Yang pertama. Yang kedua, untuk merubah akidah seseorang, maka kita harus menempuh jalurnya para ulama. Kita nggak bisa dengan sekedar nasihat, nggak bisa. Imam Abdul Hasan al-Asy'ari ketika mematahkan akidah Mu'tazilah, maka beliau dengan cara apa? Diskusi, buat buku, diskusi, kemudian setelah itu tukar pikiran. Akhirnya orang Mu'tazilah banyak yang berubah. Jadi untuk merubah akidah seseorang itu harus dengan aneh Asy'ariyah. Asy'ariyah itu berkeyakinan Allah tidak terikat dengan tempat dan waktu, tidak berikat dengan tempat dan waktu. Ada juga yang berkeyakinan Allah itu tinggal di langit. Allah tinggal di langit. Dalilnya apa? Ar-Rahmanu 'alal-'arsy istawa. Ar-Rahman yang bersemayam di arsy. Jelas berarti Allah di langit. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah itu punya ilmu tauhid, sifat wajib Allah 20, yaitu laisa kamitslihi syai'un, yang bermakna mukhalafatul hawadits, Allah berbeda dengan makhluknya. Kalau Allah itu terikat dengan tempat, berarti Allah sama dengan manusia. Kita ini kan pasti terikat dengan tempat. Allah enggak. Itu ayatnya kan jelas, Ar-Rahmanu 'alal-'arsy istawa. Ada ayat yang lain, wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat kepadanya daripada urat nadi. Nabi Ibrahim ketika mau ke Palestina, apa perkataannya? Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan pergi menuju Tuhanku. Bukan ke langit perginya, ke Palestina. Berarti ada lagi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Berarti Allah di masjid ini dong kalau gitu. Ya kan? Nah, berarti dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, itu kita ada yang namanya ilmu tafwid atau takwil. Tafwid itu kita pasrah, yang ngerti maknanya Allah dan kita nggak ikut campur, bisa jadi begitu. Atau kita takwil, kita arahkan makna yang paling pas. Ar-Rahmanu al-Arsy istawa. Ar-Rahman bersemayam di arsy, bukan zat Allah yang bersemayam di sana, tapi kasih sayang Allah atau kerajaan atau kekuasaan. Ada yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Terus Allah punya tangan kayak makhluk begitu? Enggak, itu maksudnya yaitu kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Yang pertolongan kepada atau pertolongan mereka. Nah, untuk kita urusan akidah maka harus diskusi.
Usi sampaikan dengan cara yang paling santun, yang paling lembut, yang paling halus, dengan pandangan bukan pandangan menghakimi, tapi pandangan cinta dan kasih sayang. Saya kepingin orang itu punya akidah yang benar. Yang pertama, jelas ya, yang pertama ya. Alhamdulillah. Boleh dah, buku dah dapat. Boleh buku dapat ini. Ya. Kemudian yang berikutnya, gimana kalau ada orang yang terlahir dengan keterbelakangan mental? Terlahir dengan keterbelakangan mental. Apakah itu juga merupakan bagian kesenangan dunia dan kesenangan akhirat? Intinya begitu ya. Jadi tentunya kita harus tahu ada satu garis besar penting tentang bagaimana kita memahami kerja Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak bisa kita tanya kenapa begini, kenapa ya Allah, tidak bisa. Tapi kita pasti akan Allah tanya, kenapa kamu berbuat ini? Jadi kita nggak usah alasan takdir. Kenapa kamu maksiat? Takdirmu ya Allah. Pukulin malaikat ini. Berdosa stres ini orang ini. Kapan mau tobat kalau begitu ya kan? Yang berdosa takdir. Dosa lagi takdir. Kapan mau tobat? Iya kan? Nah, kita akan tanya, Allah nggak bisa tanya. Tapi kalau kita lihat, ketika Allah menciptakan sesuatu, di situ pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Bisa jadi untuk orang tuanya adalah sebagai pelebur dosa-dosanya, atau pengangkat derajatnya. Untuk pribadi anak itu, kalau memang dia keterbelakangan mental, hingga dia bukan menjadi orang yang mukallaf, susah untuk beribadah, susah untuk mengerti syariat, maka sabarnya dia terhadap kondisi dirinya akan menjadi jalan dia untuk masuk ke dalam surga. Dan kalau Allah memberikan surga, Allah akan memberikan juga kehidupan hayatan thayyibah. Kadang orang anggota tubuh normal, tapi nggak punya ketenangan batin sebagaimana yang dipunya oleh orang-orang yang terlahir dalam keadaan kurang sempurna. Ada satu kisah ternyata, kisah ini mungkin ada di dalam ceritanya orang-orang yang kita mungkin orang-orang muslim, tapi hikmah dhalatul mu'min, hikmah itu harta mu'min yang hilang dimanapun kita dapat kita ambil. Ada anak berangkat sekolah sambil merasakan hidupnya itu paling menderita. Hidupnya paling menderita. Ketika dia naik bis, ketika akan turun dari bis, berpapasan dengan salah seorang anak wanita, tersenyum dengan senyum manis yang luar biasa. Karena senyuman si perempuan kecil ini tadi, sampai dia lupa sama semua kesedihannya. Karena aura itu nular. Aura itu, coba Anda duduk sama orang yang bahagia, jadi bahagia. Duduk sama orang yang ngeluh sedih terus, jadi orang sedih. Nanti lihat, aura itu nular. Lihat senyumnya aja, langsung seneng senyum deh anak ini. Ketika dia lihat ternyata anak senyum tadi memang gadis cantik tanpa kedua kaki, tapi senyumnya dia, bahagianya hatinya bisa membahagiakan hatinya orang lain yang sedang sedih. Jadi kalau Allah mengambil sesuatu dari kita, Allah akan mengganti sesuatu yang kita tidak menyangka kita akan memilikinya. Begitu juga untuk anak yang mungkin terlahir dalam keterbelakangan mental dan lain sebagainya, maka mungkin ketika Allah kok ngambil bagian ini ya dari dia, Allah akan gantikan bagian lain yang sangat indah dari dia. Imam Bukhari itu sempat mengalami kebutaan, tapi jadi ada hadis Imam Bukhari. Ada ulama di Yaman, Habib Abdullah Al-Haddad, itu karangan kitabnya banyak yang luar biasa. Dari umur 4 tahun udah nggak bisa ngelihat, Tapi kalau dalam teman-temannya kok ada lubang, dia kasih tahu, hati-hati depan ada lubang. Mata zahir nggak kelihatan, tapi mata batin Allah kasih.
Dan benar saya pernah tahu ada kisah nyata di daerah Kutoarjo ada seorang kiai yang dia itu nggak bisa ngeliat, tapi dia hafal Al-Quran, mendidik orang untuk hafal Al-Quran, istrinya hafal Al-Quran, ibadahnya luar biasa, bahkan sering mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau jalan sama supirnya itu kalau misalnya supirnya agak ngantuk, kasih pada hati-hati gitu. Supirnya langsung cerita sama saya, kalau orang Allah ambil, Allah akan ambil. Ada satu teman kita juga Ustaz, itu matanya nggak betul kelihatan. Kalau jalan pengajar ini nantang orang dia udah, dan ini nantang kerdus nantang orang dia, karena nggak lihat aja, ini susah untuk lihat. Tapi kadang masih kelihatan. Kalau dideketin kalau baca buku gini. Tapi kalau dengar sesuatu 3 kali hafal. Siapa? Nomor HP saya 081 sekian. Ulang lagi. Sekian. Kemudian baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman ini. Makanya apa Quran? Dengar 3 kali langsung hafal. Hari langsung. Jadi cara Allah memperlakukan hamba di dunia itu sangat cantik dan indah. Tinggal kita menemukan hikmahnya atau tidak. Semoga kita menemukan hikmahnya, insya Allah. Penanyanya langsung. Ini, ya. Lanjut ya. Jawaban pertanyaan yang terakhir tadi, di zaman Nabi mukenanya warna putih, sekarang kok banyak yang warna putih. Saya mau nanya, hidup di zaman Nabi kok tahu warna putih? Padahal Nabi itu kadang surbannya warnanya hitam loh, karena warnanya hijau loh Nabi Muhammad. Nah, mukanya kok apakah masih warna putih? Jadi begini konsep berpikir. Semua yang dilakukan Nabi, kalau jadi syariat hukumnya sunnah. Kalau bukan syariat hukumnya bukan sunnah. Memang ada yang dilakukan Nabi bukan syariat untuk kita, ada. Boleh nikah lebih dari 4. Kalau kita bukan sunnah, haram malahannya. Jadi yang kita ikut itu barometer syariat. Yang syariat sama kita itu hukumnya. Tapi yang ditinggalkan Nabi, tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dihukumi haram. Hukum itu ada 5, ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Wajib kalau dalil perintahnya kuat, sunnah ada perintah tapi nggak begitu kuat, mubah nggak ada perintah nggak ada, makruh ada larangan tapi nggak kuat, haram ada larangan tapi kuat. Kalau kita mau menyatakan ini hukumnya haram, mana dalil yang melarang? Ini nggak pernah dilakukan sama Nabi, bukan dalil. Tidak dilakukan oleh Nabi itu bukan dalil. Kalau tidak pernah dilakukan Nabi jadi dalil, repot. Nabi Muhammad tidak pernah sholat sendiri. Kalau sendiri itu hukumnya jadinya haram. Kan enggak ya? Jadi yang haram adalah yang dilarang oleh Nabi. Dan terus yang baru-baru gimana? Sesuatu yang baru kita lihat. Kalau bertentangan dengan ajaran Nabi, maka tidak boleh dilakukan haram. Tapi kalau tidak bertentangan dengan ajaran Nabi, maka silahkan dilakukan. Memperingati milad, hari ulang tahun, hukumnya apa? Ada perintahnya? Ada larangannya? Hukumnya ulang tahunnya mubah. Isinya apa dulu kita lihat? Isinya taklim bersama dan santunan anak yatim dan makan bersama. Oh bagus. Isinya joget bersama. Haram. Haram ya. Haram itu isinya. Jadi kita lihat itu. Dan mukena gimana? Mukena paling afdal warna putih, betul. Tapi tetap jangan sampai kelihatan warna tuh. Kalau warna putihnya terlalu tipis, itu rawan kelihatan warna. Pakai warna-warni boleh? Boleh.
Yang nggak boleh pakai mukena yang mengganggu kehusyuan. Contohnya apa? Pakai mukena Wonder Woman. Nggak boleh kalau ini. Pakai mukena Power Rangers. Nggak boleh kalau ini. Pakai mukena Mickey Mouse. Jangan, ya. Jangan, itu bisa mengganggu kehusyuan orang lah. Dan pakai warna-warni silahkan, tergantung daerahnya. Ada daerah itu biasanya warna-warni, jadi dengan pakai mana nggak tergantung, nggak apa-apa. Boleh dipakai, boleh untuk dipakai. Itu boleh, nggak ada masalah. Jadi yang sudah terlanjur beli nggak apa-apa, dipakai itu loh. Mukena saya tuh ada tulisan, ada korannya mukenanya. Itu kalau orang dari depan, orang belakang baca. Telah ditemukan seorang bayi di sungai bersama dengan rukuk sekarang ya. Nanti habis rukuk lanjut lagi bacanya. Nah, kalau pakai saya koran nggak boleh, itu mengganggu kehusyuan. Tapi dipakai boleh nggak? Boleh, tapi di rumah sendiri boleh, nggak ada masalah. Tahajudnya apa ya? Tahajudnya kan nggak ada masalah. Untuk di masjid pakailah yang sekiranya tidak mengganggu kehusyuan. Pakai warna putih boleh, pakai warna-warni juga boleh. Mungkin itu cukup ya. Wallahu a'lam bishawab.